Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Ahdan Armadi Guru Wicaksana dari kelas F1 Tapsitera 2000 Tapsitera semester 3. Nah, halo teman-teman, ini aku Ahdan Diko, sedang mau mempresentasikan mata sebuah materi yang berjudul Struktur Kepribadian dalam Islam, Nafsu Amarah, Lawamah Mutmain. Nah, dan konsep insan kamil. Nah, dari mata kuliah Psikologi Islam. Oke, lanjut teman-teman. Hmm. Dalam tradisi Islam, kepribadian manusia dipandang sebagai entitas menyatukan jasmani, rohani, dan sosial. Psikologi Islam menawarkan kerangka komprehensif untuk memahami diri manusia melalui konsep nafsu, kompleks dan berjenjang. Makalah ini membahas struktur kepribadian Islam menjelaskan tiga tingkatan nafsu, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah, serta menganalisis bagaimana konsep insan kamil menjadi tujuan akhir transformasi pribadi yang bermakna secara spiritual dan psikologis. Pengertian nafsu dalam perspektif Islam, nafsu adalah alat yang memerintah manusia dalam menghadapi dunia, sehingga keberhasilan manusia tergantung pada pengendalian dan pengembangan nafsunya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Jad al-Ma'jad jilid 1 halaman 56. Kata nafsu berasal dari bahasa Arab, nafas yang berarti perasaan, keinginan atau dorongan dalam diri manusia. Dalam Islam, nafsu adalah kekuatan psikologis yang membentuk perilaku, keputusan, dan moralitas. Al-Quran memahami nafsu sebagai entitas yang mampu membawa kebaikan dan keburukan, tergantung bagaimana ia dikendalikan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya nafsu dalam proses spiritual. Apakah ia akan berbalik kebaikan atau jatuh ke dalam kerusakan? Tiga tingkat nafsu, nafsu amarah, lawamah, mutmainah. Definisi amarah, jiwa yang terus-menerus menyeret manusia ke arah keinginan duniawi, melekat dan kesombongan. Ini adalah nafsu paling primitif dan rawan godaan syaitan. Cenderung mengikuti hawa nafsu tanpa pertimbangan moral, membebaskan diri dari kontrol, membebaskan diri dari kontrol akar dan murni. Menghendaki kesenangan insan, seksual, kekayaan, dan kekuasaan. Nah, langsung kedua adalah nafsu lawamah. Definisi jiwa yang mulai menyadari kesalahan dan menyesali perbuatan buruknya. Ini adalah jiwa yang merasa malu dan cemas karena telah berbuat dosa. Memiliki rasa bersalah secara internal, merasa khawatir dan gelisah jika berbuat dosa. Mulai berusaha memperbaiki diri meski belum sempurna. Nafsu mutmainnah, definisinya jiwa yang telah mencapai kedamaian, ketenangan, dan kepasrahan total kepada Allah. Ini adalah puncak transformasi kepribadian dalam Islam. Tenang dan tentram dalam hati, tidak goyah oleh godaan dunia. Berada dalam keseimbangan antara akal, hati, syariat. Berperilaku sesuai dengan kebenaran. Lanjut ya. Proses perubahan kepribadian. Mm-mm. Psikologi Islam menerangkan bahwa transformasi kepribadian bukanlah hal seketika, melainkan proses bertahap. Proses ini melibatkan disiplin diri dan kesadaran spiritual yang berkelanjutan, pengakuan diri istiqdat, taubat, muraqabah, sadar akan kelemahan, proses menyadari dosa, hingga hidup dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Lalu yang keempat, muhasabah, evaluasi diri. Setelah pengakuan diri, taubat, muraqabah, lanjut lagi kita ke muhasabah, menilai diri secara berkala di hadapan Allah, lalu zikir dan zikir. Menjaga kehadiran Allah dalam hati dan pikiran. Ini yang proses yang paling susah, yaitu istiqomah. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin Kitab At-Tazkiyah mengatakan seperti ini. Dari segala bentuk pengendalian nafsu, yang paling utama adalah mengingat Allah. Dan yang paling tinggi adalah mengamalkan kebenaran secara diam-diam. Konsep konsep insan kamil ideal manusia Islam. Apa itu insan kamil? Insan kamil adalah istilah Arab yang berarti manusia sempurna dalam tradisi Sufisme dan filsafat Islam. Ini merujuk pada manusia yang telah mencapai kesempurnaan akhlak, akal, dan spiritual. Ia adalah manifestasi sempurna dari sifat-sifat ilahi dalam diri manusia.
Lalu, ciri-ciri insan kamil apa? Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, sedikit bicara, banyak berpikir, jauh dari riya dan sum'ah, sempurna dalam akal, kontrol diri yang tinggi, cinta terhadap Allah di atas segalanya, sampai pada derajat al-malaikah. Hubungan antara nafsu dan konsep insan kamil. Tiga tingkatan nafsu, amarah, lawamah, mutmainah, merupakan peta perjalanan spiritual menuju insan kamil. Proses tazkiyah, pembersihan jiwa, adalah kunci untuk mengendalikan nafsu dan mengubah kecenderungan buruk menjadi kebaikan, yang pada akhirnya membawa kepada kedamaian batin dan pencapaian status insan kamil. Nafsu amarah, nafsu lawamah, lalu barulah nafsu mutmainah, lalu yang terakhir ada insan kamil. Sesungguhnya, dalam diri manusia terdapat kekuatan yang bisa menjadikan dia seperti malaikat dan juga kekuatan yang bisa menjadikan kepada syaitan. Lalu, relevansi dalam psikologi Islam modern. Apa sih relevansinya dalam psikologi Islam modern? Psikoterapi berbasis Islam. Pertama, kedua, manajemen stres dan kecemasan. Ketiga, pendidikan karakter Islam. Nah, ini pendidikan karakter Islam ini, kurikulum pendidikan Islam kini memasuki konsep nafsu dan insan kamil untuk membentuk manusia seutuhnya, tidak hanya akademik. Lalu, manajemen stres dan kecemasan. Nafsu mutmainnah setara dengan mental resilience dan emotional regulation, membuat individu lebih tahan terhadap tekanan modern. Lalu yang pertama tadi, psikoterapi berbasis Islam. Ini jelas adalah sebuah jalur Islam dalam ranah psikoterapi, klinik psikologis. Psikologi Islam mengembangkan terapi tazkiyatun nafas dan bersihkan hati, toharo al-qalb, dengan mengintegrasikan muhasabah, zikir, dan tawakal. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana ajaran Islam menyediakan solusi relevan untuk tantangan psikologis yang kontemporer. Lalu kesimpulannya, konsep struktur kepribadian dalam Islam, dari nafsu amarah, lawamah, dan hingga mutmainah, menyediakan kerangka psikologi spiritual yang sangat relevan. Tiga tingkatan nafsu ini adalah proses psikologi nyata yang dapat dikembangkan melalui disiplin spiritual. Konsep insan kamil menjadi idealitas akhir transformasi diri. Manusia yang cerdas, akal utuh jiwa, dan penuh ketenangan hati. Dalam psikologi Islam, jiwa bukan sekedar butuh diperbaiki, melainkan sumber kekuatan besar yang bisa dikembangkan secara ilmiah dan spiritual. Melalui perjalanan nafsu amarah menuju mutmainah, setiap manusia berkesempatan menjadi insan kamil, cerminan Tuhan di muka bumi. Nah, itu penjelasan singkat tentang apa tiga nafsu dalam Islam. Nafsu mutmainah, struktur kepribadian dalam Islam. Nafsu amarah, lawamah, mutmainah, dan konsep insan kamil. Terima kasih. Sekian dari saya, Ahad dan Diko. Kurang lebihnya, mohon maaf. Bila bisa haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.